Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran matematika. Materi ini untuk anak-anak ibu yang kelas 8 bab 4 menyelidiki sifat-sifat bangun geometri. Kita akan belajar syarat-syarat kekongruenan segitiga. Ada di halaman 118 sampai dengan 121. Baik, ibu langsung membahas. Baik anak-anak, kita akan belajar syarat-syarat kekongruenan segitiga. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah peserta didik dapat menentukan apakah dua segitiga kongruen atau tidak melalui penyelidikan sisi dan sudut. Materi anak-anak, gambarlah segitiga A aksen, B aksen, C aksen yang kongruen dengan segitiga ABC. Jika pertama-tama kita menggambar B aksen, C aksen, panjang sisi dan sudut segitiga mana yang perlu diketahui untuk menentukan titik sudut A, berapa banyak panjang sisi kecuali BC dan sudut yang perlu kita ketahui. Baik, kita cermati di sini ada segitiga ABC. Kita akan membuat segitiga yang kongruen dengan segitiga ABC, yaitu segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kita mulai dengan membuat sisi B aksen, C aksen terlebih dahulu. Baik, ibu bahas anak-anak. Baik, ibu menjelaskan langkah-langkahnya untuk membuat segitiga A aksen, B aksen, C aksen anak-anak. Yang pertama, ini kita mengukur sudut ABC yang ada di sini. Ini besar sudutnya adalah 45 derajat anak-anak ini. 10, 20, 30, 40, 45 derajat. Selanjutnya kita membuat sudut yang besarnya 45 derajat di sini anak-anak. Besar sudutnya sama 45 derajat, titiknya di sini nih, titiknya. Kita buat titik. Selanjutnya setelah kita mengukur sudutnya, kita dengan penggaris mengukur panjang sisi BA di sini. Ini dengan panjang yang sama, ini kita membuat garis di sini anak-anak. Garis yang di sini di titik B aksen, selanjutnya kita buat garis yang sama panjang dengan BA. Sudah terbentuk garisnya. Selanjutnya kita mengukur sudut ACB yang ada di sini nih. Ini tadi sisi yang pertama sudah diketahui anak-anak, B aksen, C aksen. Ini sudut yang kedua, ini pakai yang luar. Ini 10, 20, 30, 40, 50, 60 anak-anak. Besarnya 60 derajat. Ini besarnya 60 derajat. Nih kita buat titiknya. Di sini besarnya 60 derajat di sini. Nih, selanjutnya dari sini nih kita membuat garis dengan penggaris, kita membuat garis yang panjangnya sama dengan AC di sini. Ini atau membuat garis langsung, ini nanti mesti ketemu di titik sini anak-anak. Kita buat garis di sini. Nih, letakkan dulu. Sekarang sudah terbentuk segitiga A aksen, letakkan di sini A aksen, B aksen, C aksen, di mana di sini tadi sudut yang di sini ini 45 derajat. Di sini 45 derajat. Ini di sini sudut C di sini 60 derajat. Sudut C aksen juga sama, yaitu 60 derajat. Awalnya langkah ke-1 kita tadi membuat garis B aksen, C aksen, selanjutnya sudut yang ada di sini panjang sisinya, sudut yang ada di sini panjang sisinya. Jadi yang perlu diketahui adalah besar sudut B di sini dan panjang sisi BA, serta besar sudut C dan panjang sisi CA. Yang perlu diketahui adalah panjang dua sisi dan besar dua sudut. Untuk menjawab pertanyaan tadi anak-anak, sebuah segitiga memiliki 3 sisi dan 3 sudut yang merupakan 6 bagian segitiga. Dari materi ini kita berharap dapat menggambar segitiga-segitiga yang saling kongruen dengan menggunakan 3 dari 6 bagian segitiga.
Ke soal 1 anak-anak, gambarlah segitiga ABC dengan syarat-syarat yang diketahui berikut. Syarat manakah yang menentukan suatu segitiga? Ada 4 soal, Ibu bahas satu persatu. Soal ke-1, di sini panjang AB 5 cm, BC 6 cm, CA 4 cm. Dan Ibu sudah memberi satu contoh gambar segitiga ABC anak-anak. Panjang sisi AB di sini 5 cm, BC 6 cm dan AC atau CA 4 cm. Ini akan terbentuk segitiga tunggal anak-anak. Terbentuk segitiga ABC tunggal anak-anak. Meskipun anak-anak nanti membuat segitiga lagi, misalkan titik A-nya ada di bawah, di bentuknya tidak sama dengan Ibu, nanti tetap panjang ketiga sisinya akan sama, dan di sini besar-besar sudut yang ada di sini ini nanti juga sama besar anak-anak. Maka segitiga-segitiga yang kita bentuk dari ketiga sisi yang sudah diketahui ini akan kongruen dengan contoh yang sudah Ibu berikan ini. Ke soal kedua anak-anak, panjang sisi AB 6 cm, besar sudut B 30 derajat, panjang sisi AC 4 cm. Kita cermati untuk gambar ke-1, Ibu memberi contoh segitiganya, panjang sisi AB 6 cm, besar sudut B 30 derajat, panjang sisi AC 4 cm. Ini segitiga ke-1 yang terbentuk. Ada segitiga kedua yang terbentuk, panjang sisi AB 6 cm. Selanjutnya, besar sudut B 30 derajat dan panjang sisi AC 4 cm. Berarti ini kalau kita membuat segitiga sesuai soal kedua ini anak-anak, tidak hanya ada satu jenis segitiga atau satu bentuk segitiga ABC seperti yang ke-1, bisa juga kedua. Jadi yang terbentuk bukan segitiga tunggal. Jadi kalau kita membuat segitiga lagi, belum tentu segitiga itu kongruen dengan contoh yang ke-1 ini. Bisa juga kongruen dengan yang kedua. Ini artinya segitiga yang terbentuk ini tidak tunggal, bukan tunggal. Terbentuk dua bentuk segitiga ABC yang berbeda. Di sini Ibu memberi contoh. Lanjut ke soal ketiga anak-anak. Di sini panjang sisi AB 6 cm, besar sudut A 100 derajat dan panjang sisi AC 4 cm. Nih, Ibu sudah memberi contohnya. Panjang AB 6 cm, besar sudut A 100 derajat, panjang sisi AC 4 cm. Ini segitiga ABC-nya. Nanti kalau anak-anak membuat misalkan titik A-nya ini di samping kiri atau di samping kanan atau di bawah, nanti juga akan sama anak-anak, akan kongruen yang terbentuk. Segitiga yang terbentuk akan kongruen, artinya ini terbentuk segitiga ABC tunggal. Selanjutnya untuk soal keempat, panjang BC 6 cm, besar sudut B 40 derajat, besar sudut C 60 derajat. Segitiga yang terbentuk di sini BC 6 cm, sudut B 40 derajat, sudut C-nya di sini 60 derajat. Nanti akan terbentuk segitiga tunggal anak-anak. Kalau anak-anak membuat lagi, ini akan kongruen dengan segitiga yang Ibu contohkan di sini. Terbentuk segitiga ABC tunggal. Seperti diberikan di soal 1, jika kita menggambar segitiga ABC dengan syarat 3 sisi diketahui, 2 segitiga dapat digambar seperti ditunjukkan pada gambar sebelah kanan. Jika kita mentransformasi segitiga ABC menggunakan BC sebagai sumbu transformasi, segitiga ABC tepat bersesuaian dengan segitiga A aksen BC, sehingga hanya satu segitiga yang dapat ditentukan. Baik, ini segitiga ABC ditransformasi dengan ini anak-anak, menggunakan sumbu transformasinya adalah BC. Maka ini panjang AC ini sama dengan CA aksen di sini nih. Ini panjangnya sama 4 cm. Selanjutnya di sini 5 cm, di sini juga AB sama dengan A aksen B, sini 5 cm. Di sini 6 cm-nya berimpit BC ini. Maka ABC dengan A aksen BC ini adalah kongruen anak-anak.
Baik, untuk soal kedua anak-anak, tadi sudah Ibu jelaskan segitiga ABC dengan panjang sisi AB 6 cm, besar sudut B 30 derajat, dan panjang sisi AC 4 cm. Ini segitiga yang terbentuk ke satu. Yang kedua juga bisa terbentuk anak-anak. Caranya dari titik sudut A di sini kita buat busur lingkaran, ini busur lingkarannya. Maka perpanjangan garis BC aksen ini ada dua titik yang dilalui atau dipotong oleh busur lingkaran ini. Maka panjang yang ada di sini nih, garis di sini juga 4 cm, maka terbentuk segitiga yang kedua. Ini artinya apabila syaratnya itu tadi ada sudut, selanjutnya sisi, di sini sudut, sisi, ini tidak bisa terbentuk dua segitiga yang kongruen. Seperti diketahui di soal 1 yang ketiga pada halaman sebelumnya, jika kita perluas syarat, dua sisi dan satu sudut diketahui menjadi dua sisi dan sudut yang terbentuk oleh kedua sisi, maka hanya ada satu segitiga yang dapat ditentukan. Kita cermati, di sini sisi, di sini sisi dan sudut yang ada di antara dua sisi ini diketahui, maka ini terbentuk segitiga tunggal anak-anak. Hanya ada satu segitiga yang dapat ditentukan. Selanjutnya, seperti diketahui di soal 1 yang keempat pada halaman sebelumnya, jika kita gambar segitiga ABC dengan syarat satu sisi dan dua sudut diketahui pada kedua titik sudut sisi, maka hanya satu segitiga yang dapat ditentukan. Kita cermati, di sini sudut, selanjutnya di sini sisi, selanjutnya sudut lagi. Ini sisi ini di antara dua sudut ini anak-anak, maka ini hanya ada satu segitiga yang dapat ditentukan. Kalau membuat lagi nanti juga kongruen anak-anak. Dari yang telah kita pelajari hingga saat ini, jika salah satu syarat berikut diketahui, maka hanya ada satu segitiga yang dapat ditentukan. Yang ke satu yaitu 3 sisi, yang kedua sisi dan satu sudut di antara kedua sisi tersebut, yang ketiga sudut dan satu sisi yang terletak antara kedua sudut tersebut. Oleh karena itu, untuk menentukan apakah dua segitiga saling kongruen, maka kita perlu mengecek persyaratan 1, 2, dan 3 di atas. Dari yang sudah kita selidiki, syarat-syarat untuk terjadinya kekongruenan segitiga dapat dirangkum sebagai berikut. Aturan kekongruenan segitiga, dua segitiga dinyatakan kongruen jika salah satu syarat berikut dipenuhi. Yang ke satu, 3 pasang sisi bersesuaian sama panjang, sisi. Di sini ada segitiga ABC dan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Di sini segitiga ABC kongruen dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Syaratnya di sini AB sama dengan A aksen, B aksen panjangnya. Nih. Selanjutnya BC sama dengan B aksen, C aksen di sini. Selanjutnya CA sama dengan C aksen, A aksen di sini. Maka ini kedua segitiga ini kongruen. Selanjutnya yang kedua anak-anak, dua pasang sisi bersesuaian sama dan sudut di antara kedua sisi tersebut besarnya sama. Sisi, sudut, sisi. Kita cermati. Sisi AB sama dengan A aksen, B aksen di sini. Selanjutnya sudutnya di sini, sudutnya ada di antara sini nih. Sudut B sama dengan besar sudut B aksen di sini, besarnya sama. Selanjutnya panjang sisi BC sama dengan B aksen, C aksen. Ini besarnya sama. Sudut di antara dua sisi ini besarnya sama. Di sini sisinya panjangnya sama, sini sama, sesuai dengan syarat sisi, sudut, sisi. Maka kedua segitiga ini kongruen. Yang ketiga, dua sudut bersesuaian sama dan sisi di antara kedua sudut tersebut besarnya sama. Sudut, sisi, sudut. Kita cermati. BC sama dengan B aksen, C aksen. BC sama dengan B aksen, C aksen, ini tandanya. Selanjutnya besar sudut B sama dengan besar sudut B aksen, besar sudut C sama dengan besar sudut C aksen di sini. Ini berarti sini sudut, sisi, sudut. Ini sama. Maka ini kedua segitiga ini kongruen anak-anak.
Lanjut ke contoh 1 anak-anak. Pada segitiga ABC dan segitiga DEF kita cermati di sebelah kanan. Panjang BC sama dengan EF, nih 6 cm. Selanjutnya besar sudut B 50 derajat sama dengan besar sudut E 50 derajat. Besar sudut C 30 derajat sama dengan besar sudut F 30 derajat. Ini sesuai dengan aturan sudut sisi sudut. Nih, maka segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEF. Seperti ditunjukkan pada contoh 1 di halaman sebelumnya, dengan menggunakan syarat kongruensi dua segitiga, maka kita dapat menentukan apakah dua segitiga itu kongruen atau tidak tanpa perlu mencocokkan semua komponennya. Soal 2, pada gambar berikut tentukan pasangan segitiga yang kongruen. Tentukan aturan kekongruenan segitiga mana yang kamu gunakan. Baik, Ibu bahas satu persatu anak-anak. Baik, kita cermati dari segitiga yang A anak-anak. Di sini sudutnya 40 derajat besarnya, panjang sisinya 5 cm. Selanjutnya besar sudut yang di sini 60 derajat, berarti sudut sisi sudut. Kita cermati segitiga yang E. Di sini sudut sisi sudut juga anak-anak, di sini 40 derajat, 5 cm, 60 derajat. Berarti kongruen dengan segitiga A. Selanjutnya yang H, kita cermati di sini 40 derajat, di sini 80 derajat, berarti di sini 60 derajat anak-anak. Karena sudut dalam segitiga jumlahnya 180 derajat. Berarti kalau kita cermati sudut sisi sudutnya di sini 60 derajat, 5 cm, 40 derajat. Berarti ketika segitiga ini kongruen, Ibu jelaskan di kanan, segitiga A, E, dan H kongruen sesuai dengan aturan sudut, sudut, sisi, sudut. Kalau Ibu singkat su anak-anak, agar lebih mudah. Selanjutnya kita cermati untuk segitiga B di sini. Panjang sisinya 3 cm, 4 cm, 5 cm, dan juga segitiga F, panjang sisinya 3 cm, 4 cm, 5 cm. Berarti ini di sini sama panjang 3 cm. Ini panjang sini 4, sini juga 4, sini 5, di sini juga 5. Berarti segitiga B dan F kongruen sesuai dengan aturan sisi atau sisi. Selanjutnya segitiga C kita cermati, panjang sisi 5 cm, sudutnya 40 derajat, di sini 4 cm. Segitiga D, di sini panjang sisinya 4 cm, besar sudutnya 40 derajat, panjang sisi 5 cm. Berarti ini sisi sudut sisi. Selanjutnya segitiga G anak-anak. Yang G kita cermati, ini di sini 5 cm, 40 derajat, 4 cm. Ini jadi bisa disimpulkan anak-anak. Ini tadi sisi sudut sisi. Segitiga C, D, dan G kongruen sesuai dengan aturan sisi, sudut, sisi atau si-su-si. Ke soal 3 anak-anak, pada gambar-gambar berikut tentukan pasangan segitiga yang kongruen, nyatakan kongruensi tersebut dengan simbol kongruensi, dan tentukan syarat kongruensi yang mana yang digunakan. Perhatikan bahwa sisi dengan tanda sama berarti panjangnya sama. Ada 3 soal, Ibu bahas satu persatu anak-anak. Soal ke-1 di sini ada segitiga ABC dan juga segitiga DBC. Segitiga ABC kongruen dengan segitiga DBC. Panjang AB sama dengan BD, di sini sudah diketahui. Selanjutnya panjang AC sama dengan panjang DC diketahui. Panjang BC sama dengan BC untuk segitiga ABC dan DBC berimpit. Ini jadi sudah bisa disimpulkan ini kongruen anak-anak. Syarat kongruensi yang digunakan adalah 3 pasang sisi yang bersesuaian sama panjang. Sisi. Lanjut ke soal kedua anak-anak. Kita cermati ada 2 segitiga yaitu AOC dan segitiga DOB. Segitiga AOC kongruen dengan segitiga DOB. Alasannya di sini panjang AO, nih panjang sisi AO sama dengan BO di sini. Selanjutnya besar sudut AOC yang ada di sini nih anak-anak. Ini besarnya sama dengan sudut DOB.
Jadi sama dengan DOB di sini. Alasannya karena kedua sudut ini bertolak belakang, besarnya sama. Selanjutnya panjang sisi CO sama dengan DO di sini. Berarti ini sudah sesuai dengan syarat sisi sudut sisi. Syarat kongruensi yang digunakan adalah dua pasang sisi bersesuaian sama dan sudut di antara kedua sisi tersebut besarnya sama. Sisi, sudut, sisi atau si-susi anak-anak. Soal ketiga anak-anak, diketahui sisi AB sejajar dengan sisi CD. Sisi AB di atas ini sejajar dengan sisi CD anak-anak. Ibu beri tanda seperti ini, sisinya sejajar. Ada segitiga AOB dan segitiga COD. Segitiga AOB kongruen dengan segitiga COD dengan syarat besar sudut OAB di sini nih sama dengan besar sudut ODC yang ada di sini. Ini karena merupakan dua sudut dalam berseberangan. Ini kalau kita lanjutkan, ini ada garis AB dan garis CD yang dipotong oleh garis AD di sini nih. Maka ini merupakan dua sudut dalam berseberangan. Jadi besarnya sama. Panjang sisi AB sama dengan CD sudah diketahui di sini. Selanjutnya besar sudut OBA ini OBA di sini nih sama dengan besar sudut OCD di sini nih karena merupakan dua sudut dalam berseberangan. Garis jajar dipotong satu garis. Syarat kongruensi yang digunakan adalah dua sudut yang bersesuaian besarnya sama dan sisi di antara kedua sudut tersebut sama. Berarti ini kita cermati sudut sisi sudut atau sudut sisi sudut atau su. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.